Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam dimanapun berada. Selamat pagi juga kepada Ibu Rizka Apriani selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Pengembangan Multimedia Bimbingan dan Konseling. Nah, perkenalkan, di sini saya Dinda Putri Abadi dengan nomor induk mahasiswa saya 2001116000491. Mohon izin untuk mengerjakan tugas individu di mana saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu presentasi interaktif mengenai topik yang saya dapat, yaitu topik pribadi sosial, bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, di sini saya membuat PowerPoint interaktif, maksud saya presentasi interaktif dengan mengkombinasikan antara Prezi dengan OBS. Di sini saya mengkombinasikan Prezi dan juga OBS. Jadi saya sudah mengaktifkan OBS di sini dan kemudian saya mengkombinasikannya dengan Prezi. Di sini sudah saya buat presentasi yang ingin saya presentasikan. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan topik bimbingan konseling pribadi sosial ini. Baik, di sini saya perkenalkan lagi. Di sini saya Dinda Putri Abadi dari offering A1C dengan nomor induk mahasiswa saya 2001116000491 akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling pribadi sosial, apa saja pengertiannya, bagaimana strategi atau langkah-langkah dalam memberikan konseling, bimbingan, dan juga apa saja topik layanan yang akan saya berikan. Baik, langsung saja. Pada awal, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, di sini kita akan mengetahui dari sini, pada poin pengertian, kita marah pada pengertian tentang apa itu bimbingan konseling pribadi sosial. Jadi, bimbingan konseling pribadi sosial merupakan bantuan, di mana bimbingan itu kan artinya bantuan. Bantuan dari orang yang ahli kepada konseli untuk membantu mereka, membantu individu tersebut memecahkan masalah-masalah pribadi dan sosial. Nah, masalah-masalah pribadi dan sosial ini masalah-masalah yang seperti apa saja ya? Nah, masalah pribadi sosial diantaranya yaitu mencakup memahami bagaimana kita dapat memahami diri kita sendiri, bagaimana kita dapat mengerti tentang diri kita. Nah, itu salah satu hal yang penting bagi kita ya. Kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana kita yang merupakan makhluk sosial seperti ini, kita butuh untuk berinteraksi, kita butuh untuk komunikasi, kita butuh berinteraksi. Nah, di interaksi itu nanti ada syarat-syaratnya juga, harus ada kontak sosial, harus ada komunikasi, begitu ya. Kemudian bagaimana kita memahami peran dan tanggung jawab sosial kita. Sebagaimana kita kan hidup bermasyarakat, jadi kita harus tahu peran kita dalam masyarakat itu seperti apa, bagaimana tanggung jawab kita terhadap peran yang kita miliki, begitu ya. Untuk lebih rincinya lagi, saya juga memberikan beberapa masalah pribadi sosial, yaitu masalah yang berhubungan dengan sosial kita, berhubungan dengan diri kita. Masalah-masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan sesama teman, dengan dosen, serta staf, permasalahan sifat dan kemampuan diri kita, penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai pengertian bimbingan konseling pribadi sosial, di sini kita akan menuju pada langkah. Langkah di sini ya, yang saya bahas pada langkah di sini yaitu langkah bagaimana kita dapat memecahkan masalah pribadi sosial yang dialami oleh konseli atau siswa. Nah, di sini untuk mendapatkan solusi secara tepat atas permasalahan sosialnya, kita tentunya ketika ada seorang peserta didik atau konselor yang memiliki masalah, tentunya kita
berusaha untuk mencari solusinya, bukan? Nah, di situ guru itu harus terlebih dahulu melakukan identifikasi dalam upaya mengenali gejala-gejala secara cermat terhadap fenomena-fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya permasalahan sosial yang melanda siswa. Nah, di sini ketika kita ingin mengetahui bagaimana solusi yang tepat, perlu kiranya kita melakukan diagnosis, kemudian disusul dengan menentukan jenis bimbingan yang akan diberikan. Diagnosis di sini kita perlu mengetahui tentang apa sih masalah yang dihadapi siswa ini apa ya. Nah, setelah diagnosis dilakukan, kita menentukan jenis bimbingan atau bantuan yang tepat untuk permasalahan si konseli. Nah, membahas mengenai diagnosis, di sini saya jelaskan lebih rinci mengenai diagnosis, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan suatu diagnosis, karena diagnosis ini tidak bisa dilakukan begitu saja, terserah kita, tidak seperti itu, ada langkah-langkah tersendiri dalam melakukan diagnosis. Yang pertama, yaitu mengenali peserta didik yang mengalami masalah. Kita perlu kenal peserta didik, kita harus mengenali mereka. Mereka tentunya ketika kita akan memberikan suatu solusi, tentunya kita harus mengenal mereka, kan tidak mungkin kita tidak kenal langsung ujuk-ujuk kita memberikan solusi, kan nanti pekonseli juga akan takut dengan kita tentunya ya. Nah, dalam melakukan diagnosis masalah sosial ini tadi seperti itu. Yang pertama mengenali peserta didik yang mengalami masalah sosial. Kemudian kita memahami sifat dan jenis masalah sosial. Apakah masalah sosial itu sifatnya dengan keluarganya kah, ataukah dengan temannya kah, atau dengan lingkungan sekitarnya kah? Nah, kita perlu tahu, kita perlu paham mengenai peserta didiknya, juga mengenai masalah yang dialami oleh peserta didik itu. Jadi nggak cukup kita mengenali peserta didiknya langsung kita tahu, tidak. Tapi kita perlu untuk memahami apa sih masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, kita menetapkan latar belakang masalah sosial. Setelah kita mengenali pribadi, mengenali individu atau konseli atau siswa kita tadi, kemudian kita mengenali masalahnya, selanjutnya kita menetapkan latar belakang apa sih yang menjadikan peserta didik ini tadi punya masalah seperti ini, apa sih yang membuat peserta didik ini punya masalah seperti ini, apa sih yang membuat peserta didik memiliki masalah, apa yang melatar belakanginya. Nah, itu pada tahap ketiga ini. Selanjutnya kita menetapkan usaha-usaha. Setelah kita tahu latar belakang peserta didik kena masalah seperti ini, itu kenapa? Kemudian kita menetapkan usaha-usaha bantuan. Usaha-usaha mana sih yang cocok dengan si masalah peserta didik ini. Kemudian setelah kita menetapkan usaha-usaha bantuan, kita melaksanakan bantuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, menetapkan usaha-usaha bantuan ini saya bahas lebih rinci pada strategi. Nah, ya, strategi atau teknik-teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial diantaranya yaitu konseling individual. Konseling individual ini dilakukan antara konselor dengan konseli secara individu. Kemudian konsultasi di sini sederhananya itu semacam curhat ya. Semacam curhat bagaimana saya ini punya masalah seperti ini loh Bu BK. Nah, di situ. Kemudian nasihatnya yang memberikan nasihat itu tidak cuma guru BK ya. Jadi yang memberikan nasihat bisa juga pada guru mata pelajaran. Di situ bagaimana menasihati, oh kamu itu ini loh ya, kamu itu tidak baik melakukan seperti itu. Misalnya ada teman yang sendirian, kemudian dikucilkan. Nah, itu memberikan nasihat kepada sekelompok orang yang mengucilkan. Temannya itu diajak temenan loh ya. Kita di sini sama-sama berteman gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini bisa dengan bimbingan kelompok yang kecil, bimbingan kelompok sedang, maupun bimbingan kelompok besar. Kecil itu sekitar jumlah anggota kelompok itu 2-6 orang, kemudian yang sedang itu bisa 7-12, kemudian besar itu 13-21, dan kita juga bisa melakukan bimbingan kelas atau yang disebut dengan bimbingan klasikal. Itu antara 21-40 orang. Itu yang dinamakan dengan bimbingan kelas atau bimbingan klasikal. Kemudian juga konseling kelompok bertujuan untuk pengembangan siswa. Kemudian pengajaran remedial. Di sini juga bisa dikatakan sebagai evaluasi terhadap
bimbingan yang dilakukan, apakah bimbingan bantuan yang diberikan itu sudah mencapai memberikan solusi pada masalah siswa. Apabila belum, ya bisa kita evaluasi kembali. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai strategi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topik layanan. Topik layanan di sini ketika guru BK memberikan materi untuk disampaikan, nah itu bisa memberikan topik-topik layanan yang saya buat ini. Nah, di sini saya bagi menjadi dua. Di sini ada topik yang dapat diberikan dalam layanan konseling, bimbingan konseling pribadi, dan di sini sosial, bagian sosial. Namun dua hal ini walaupun berbeda bisa kita kombinasikan. Memang pribadi dan sosial itu suatu hal yang berbeda, tapi keduanya itu saling terikat begitu. Karena kita tahu bahwa walaupun kita sebagai individu itu kita juga sebagai makhluk sosial, kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain, kita butuh untuk bersosialisasi. Jadi tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana diri kita di masyarakat. Nah, beberapa topik-topik mengenai pribadi di sini saya menuliskan cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, percaya diri ini penting sekali dimiliki oleh peserta didik ya. Bagaimana dia dapat menjadi individu yang lebih percaya dengan dirinya bahwa saya ini bisa gitu. Nah, itu akan meningkatkan ke berbagai aspek-aspek dalam diri individu lainnya. Dengan meningkatkan rasa percaya bahwa dirinya ini bisa, itu akan berpengaruh pada bagaimana dia belajar, bagaimana dia menentukan pilihan-pilihan. Nah, itu kan ada timbul rasa saya ini bisa gitu. Kemudian juga self love. Ini juga penting, teman-teman. Self love ini bagaimana individu dapat mencintai dirinya sendiri, bagaimana individu itu dapat sayang terhadap dirinya sendiri, tidak menyakiti dirinya sendiri, bisa membuat bahagia pada diri sendiri. Dan ini penting sekali, karena bahagia itu sederhana, tapi sulit. Kemudian self-assessment. Self-assessment itu bagaimana kita dapat menilai diri kita secara utuh. Menilai di mana sampai mana sih kemampuan kita ini sudah sampai mana ya, begitu. Kemudian juga cara menghilangkan rasa malas. Nah, ini juga suatu topik yang unik untuk disampaikan pada peserta didik karena tidak jarang ya kita lihat ada peserta didik yang ketika diberikan tugas misalnya itu akan saling menunda-nunda, lebih besar rasa kemalasannya. Nah, itu bisa kita berikan layanan-layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial itu di sini begitu. Nah, melalui topik ini mereka bisa memiliki setidaknya wawasan tentang bagaimana ya caranya saya agar tidak malas lagi gitu. Kemudian yang sosial yaitu bagaimana berkenalan. Ini saya berikan ketika kita ingin pada awal masuk biasanya ya, kelas 10 atau kelas 7 itu tentunya ada sesi perkenalan. Nah, itu bisa kita berikan pada saat ada jam BK, kita memberikan bagaimana kita bisa berkenalan dengan baik, bersosialisasi dengan teman, gitu. Kemudian kita juga memberikan topik layanan, topik-topik sopan santun. Ini penting sekali sebenarnya ya, bagaimana kita menanamkan sopan santun terhadap siswa, terhadap peserta didik, dan yang terakhir itu menjadi teman yang baik. Bagaimana kita dapat menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya memberikan 5 topik bahasan. Saya buat simple agar tidak riweh menurut saya. Dengan begini kan terasa tidak, karena kan ketika kita membuat PowerPoint yang terlalu banyak tulisan itu akan enggan begitu. Tapi ketika kita membuat poin-poinnya saja, orang akan lebih tertarik. Oh, itu apa ya? Oh, pengertian. Nah, pengertian itu isinya apa gitu. Nah, seperti itu cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya membuat presentasi ini menggunakan Prezi, aplikasi di web Prezi, dan dikombinasikan dengan OBS. Nah, di sini. Hai.
Sini ya sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.